Sakit hati, pria habisi ayah dan anak di Kabupaten Maros. Warga diterkam buaya saat mencari udang. Seorang pria menggasak uang tunai di SPBU. Ini ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 14 Desember 2023. Selama 30 menit ke depan kami akan mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Tisna Aulia di program acara Razia. Kita awali razia edisi hari ini dengan informasi. Setelah 4 hari melakukan penyelidikan, aparat kepolisian akhirnya berhasil meringkus dan melumpuhkan dengan timpa panas seorang pria pelaku pembunuhan sadis terhadap sekeluarga ayah dan anak di dalam rumah Kabupaten Maros, Sabtu malam. Pelaku sakit hati dan nekat menikam kedua korban dengan menggunakan gunting. Tim gabungan Resmo Polda Sulsel membackup Reskrim Polres Maros, akhirnya menangkap seorang pria bernama Andi alias Black berusia 20 tahun. Pelaku pembunuhan terhadap sekeluarga yakni ayah dan anak bernama Makmur berusia 53 tahun dan Abdillah berusia 27 tahun di Kabupaten Maros pada hari Sabtu malam. Pelaku terpaksa harus dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar usai terkena tembakan polisi di bagian kakinya lantaran berusaha melakukan perlawanan saat dilakukan proses penyidikan kasusnya. Pelaku diketahui dibekuk oleh polisi di sekitar wilayah Kabupaten Maros usai polisi melakukan penyelidikan selama 4 hari. Guna proses lebih lanjut dan pemeriksaan, kini pelaku telah dibawa ke Mapolres Maros. Pelaku mengakui dirinya emosi dan mengetuk serta menggedor pintu rumah korban. Di dalam rumah satu persatu pelaku menghabisi nyawa korban mulai dari Abdullah lalu Makmur dengan cara ditikam dengan gunting. Itu waktu ketika bagaimana? Kau ingin merampok memang situ? Kau ambil uang? Nggak ada uang sambil. Apa Ji? Nggak ada. Handphone? Handphone ada situ dekatnya laki-laki. Itu waktu kau masuk bagaimana caranya? Dia buka pintu. Dia buka pintu? Iya. Kau ketuk-ketuk memang? Iya, saya ketuk-ketuk nggak dibuka. Saya tendang ya baru buka dia. Kau apa itu bapak sama anak? Ya, anaknya dulu. Anaknya dulu? Iya. Kau apa dia? Dia turun buka pintu. Baru kau tikam? Jadi saya dorong dia lari naik. Kau tikam? Dia tendang saya berkelahi. Saya dapat gunting. Kau tikam pakai gunting? Iya, berkelahi dulu baru saya dapat pakai gunting. Oke. Terus kalau untuk anunya, yang bapaknya? Bapaknya bangun, ambil tongkat itu. Terus kau apa? Dia pukulin saya Baru? tongkatnya. Saya ambil saya pukulin juga. Baru kau apa dia? Berkelahi, ada dia jatuh ambil, saya ambil itu gunting. Kau tikam dia pakai gunting? Iya. Setelah itu? Saya masuk kamar. Masuk kabarnya. Sebelumnya, kasus pembunuhan terhadap ayah dan anak terjadi di toko roti kawasan Bacopa, Kabupaten Maros, Rabu dini hari. Korban secara tragis dibunuh dengan kondisi bersimbah darah di dalam rumah dan sempat menggegerkan warga sekitar. Hingga saat ini, aparat kepolisian belum memberi keterangan resmi. Namun dari keterangan pelaku adalah motif pelaku menghabisi nyawa korban lantaran sakit hati terhadap korban. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pemuda berboncengan sepeda motor diduga dalam kondisi mabuk menabrak sebuah pohon dan gardu listrik di Jalan Hasanuddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu dini hari. Akibat laka tunggal tersebut, 1 orang diantaranya tewas di tempat, sedangkan rekan korban mengalami luka patah di bagian kaki.
Kecelakaan tunggal 2 orang pemuda berkendara motor tersebut terjadi di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar pada Sabtu dini hari. Akibat peristiwa tersebut, salah seorang pemuda diketahui meninggal dunia dan 1 pemuda lainnya mengalami luka parah di bagian kaki. Peristiwa ini sempat mengebohkan warga sekitar dan pengendara yang turut melintas, lantaran di sektor lokasi jalanan diketahui tengah sunyi. Pihak Unilaka Lantas Polrestabes Makassar yang mendapatkan informasi lalu mendatangi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan sementara, kedua pemuda ini berboncengan motor dari arah Jalan Arif Rate hendak menuju ke arah Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Makassar. Saat di jalanan, tiba-tiba motor yang dikendarai oleng dan menabrak pohon serta gardu listrik hingga pemuda yang mengendarai motor tewas dengan luka parah di kepala. Menurut Kasat Lantas Polrestabes Makassar AKBP Amin Toha, polisi masih melakukan pemeriksaan terkait dugaan kedua pengendara motor mabuk dalam berkendara, lantaran ditemukan botol diduga minuman keras di sekitar TKP. Untuk yang 2 orang itu bagaimana keadaannya? Baiklah, jadi untuk korban itu yang satu meninggal dunia, yang satu luka-luka. Untuk kejadian itu pada pukul 03.00 dini hari tadi. Kemudian untuk korban saat ini ada di rumah sakit Bayangkara. Kalau untuk yang rekannya satu itu mana? Dia mengalami apa? Kalau untuk rekan yang satunya itu luka itu kakinya mengalami luka, sehingga sekarang masih juga dirawat di rumah sakit Bayangkara. Selanjutnya, kedua korban tersebut dievakuasi oleh pihak kepolisian ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Pasalnya, di lokasi beberapa warga kesal dengan rekan korban yang selamat akibat sempat melakukan beberapa kali pemukulan. Polisi juga mengamankan sepeda motor yang dikendarai korban ke kantor polisi. Dari Makassar, Sahrul Adiaksa, Ainus melaporkan. Bermain di saluran irigasi, bocah perempuan 11 tahun ditemukan tewas tenggelam di Desa Katomporang, Kabupaten Pindrang. Tim SAR gabungan dan warga menemukan korban sejauh 3 km dari titik awal tenggelamnya korban. Jenazah Mutmainnah, bocah perempuan 11 tahun ditemukan dengan kondisi meninggal dunia setelah hanyut terbawa arus saat bermain di saluran irigasi di Desa Katomporang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Awalnya, korban bermain bersama temannya namun tiba-tiba keduanya terbawa arus. Salah satu korban berhasil diselamatkan warga, namun Mutmainnah terbawa arus dan sempat dinyatakan hilang. Setelah dilakukan pencarian selama kurang lebih 12 jam, tim SAR dibantu warga akhirnya menemukan jenazah korban sejauh 3 km dari titik hilangnya korban. Jenazah korban langsung dievakuasi oleh tim SAR ke rumah duka. Sementara, keluarga korban sempat histeris saat mengetahui korban tewas tenggelam. SAR gabungan alhamdulillah telah menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia. Jarak dari lokasi kejadian ditemukan korban kurang lebih 3 km. Pada pukul 23.03 waktu Indonesia Tengah dalam keadaan meninggal dunia dan langsung dievakuasi ke rumah duka. Nah, kendala untuk hari ini adalah arus deras atas bawah deras sehingga tim SAR gabungan sulit untuk melakukan penyelaman. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, Ainus melaporkan. Seorang supir truk pengangkut sampah di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan tewas setelah menabrak pintu gerbang kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pindrang. Supir meninggal dengan kondisi mengenaskan akibat tertimpa beton palang gerbang. Abdul Latif, pria 56 tahun, seorang supir truk sampah tewas setelah truk yang dikemudikannya menabrak gerbang kantor Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Pindrang. Saat kejadian, korban mengemudikan truk dengan posisi bak belakang mobil dalam keadaan berdiri, sehingga saat melewati pintu gerbang, bak belakang mobil yang berdiri itu mengenai beton pintu gerbang, sehingga jatuh dan menimpa truk. Akibat kejadian itu, korban langsung meninggal di tempat kejadian, dengan mengalami patah leher karena terjepit material beton. Pas itu rubuh anunya, Pak? Rubuh, kena kepala mobil tuh. Iya. Jadi supirnya itu jatuh di mana, Pak? Mati di tempat.
Di atas. Dia ketindis. Ketindis dengan yang palang ini. Yang beton itu. Iya, palang beton. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah duka dan disambut isak tangis keluarga. Dari Pindrang, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Kami akan kembali pemirsa dengan informasi warga diterkam buaya saat mencari udang. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Razia. Pemirsa, Badan SAR Nasional Kota Palopo terus melakukan penyisiran di Sungai Makawa di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu untuk mencari potongan tubuh Ridwan, warga Pombaka yang diduga diterkam buaya saat mencari udang. Sebagian tubuh korban sudah ditemukan, namun sebagian lainnya masih dalam pencarian. Tim SAR Nasional menyisir titik awal hilangnya Ridwan 40 tahun yang diduga diterkam buaya saat mencari udang dengan perahu. Sebagian tubuh korban sudah ditemukan, namun kaki dan tangan sebelah kiri hingga saat ini masih dalam proses pencarian. Tim gabungan melakukan pencarian potongan tubuh korban dengan menyisir titik jatuhnya korban hingga titik temuan sebagian tubuh korban. Tim SAR juga melakukan pencarian hingga ke muara. Proses pencarian dilakukan dengan menerjunkan perahu karet. Meski demikian, proses pencarian terkendala cuaca ekstrim, arus sungai yang deras serta banyaknya potongan kayu di sepanjang aliran sungai. Telah ditemukan sebagian tubuh korban yang ditemukan oleh keluarga korban dan masyarakat yang melakukan pencarian pada malam hari itu sekitar pukul 02.10. Selain tim SAR, pihak keluarga juga masih terus melakukan pencarian menggunakan perahu kayu. Untuk diketahui, korban Ridwan dinyatakan hilang pada Sabtu 9 Desember malam. Pada Minggu dini hari, potongan tubuh berhasil ditemukan. Saat ini, proses pencarian potongan tubuh lain masih terus dilakukan. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Dasrudin Rubak, iNews melaporkan. Aksi 6 orang mahasiswa melakukan pengeroyokan terhadap seorang warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan sempat terekam kamera CCTV. Polisi akhirnya menangkap 2 orang pelaku dan motif pengeroyokan karena diduga hendak balas dendam. Dari rekaman video CCTV, 6 orang mahasiswa saling berboncengan dengan 2 sepeda motor. Awalnya menunggu kedatangan seorang pemuda di salah satu pemukiman warga Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa tanggal 5 Desember 2023 lalu. Setelah korban datang, para mahasiswa ini kemudian langsung turun dari motornya lalu mengeroyok korban sebelum kabur. Akibat peristiwa ini, korban pun harus dirawat di rumah sakit akibat mengalami luka robek di bagian kepalanya dan melaporkan pengeroyokan tersebut ke Mapolsek Tamalan Rea. 2 orang pelaku bernama Nadir dan Dava akhirnya dibekuk oleh aparat kepolisian. Kedua pelaku itu pun langsung diserahkan ke Mapolrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan. Menurut Wakasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Dharma Negara, dari pemeriksaan polisi telah menetapkan 2 mahasiswa itu sebagai tersangka pengeroyokan. Pengeroyokan ini juga diketahui lantaran salah satu mahasiswa emosi usai disebut dianiaya oleh warga tersebut hingga meminta bantuan rekan-rekannya untuk balas dendam. Pelapor dan terlapor ini, di mana memang terlapor yang 2 orang yang kita amankan ini sebelumnya mengalami juga semacam tindakan pemukulan. Kemudian dari pelapor ini selanjutnya memberitahukan kepada teman-temannya dan akhirnya teman-temannya datang untuk melakukan pembalasan. Berarti motifnya balas dendam ya? Motifnya balas dendam. Kini pihak kepolisian masih memburu 4 orang mahasiswa rekan dari 2 orang tersangka pengeroyokan tersebut yang telah diketahui identitasnya. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Aksi
bermotor berboncengan 3 nekat melarikan diri hingga menabrak polisi di Jalan Petarani, Kota Makassar. Pemotor yang nekat melanggar lalu lintas tersebut merupakan kawanan motor asal luar Kota Makassar yang hendak melakukan aksi balap liar di Kota Makassar. Tim Perintis Presisi Polrestabes Makassar memantau ruas jalan Kota Makassar, mendapati remaja berboncengan sepeda motor tidak memakai helm, bahkan berknalpot brong di Jalan Adi Pangeran Petarani, Kota Makassar. Saat berusaha diamankan petugas, salah satu kawanan bermotor tersebut berusaha menghindar dengan melarikan diri. Namun aksi tersebut berhasil dicegat hingga terlibat tabrakan dengan anggota polisi. Sedangkan kawanan motor lain yang mengetahui kehadiran petugas nekat putar arah dengan melawan arus kendaraan yang padat. Serangkaian pemeriksaan dilakukan terhadap pemotor tersebut. Didapati kendaraan pemotor tidak dapat menunjukkan surat-surat berkendara seperti SIM dan STNK. Kendaraannya pun tampak fisik menyalahi aturan berlalu lintas seperti tidak menggunakan spion dan berknalpot brong yang identik dengan pelaku balap liar dan pelaku aksi ugal-ugalan di jalan raya. Selanjutnya kendaraan remaja nekat bersama 2 kendaraan lainnya asal luar Kota Makassar digiring ke unit Satlantas Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut. Kenapa sampai kau berusaha untuk menghindari polisi pada saat berusaha untuk diberhentikan? Kaget Pak. Hah? Kaget? Iya, motor mau knalpot ada. Kenapa knalpot mau bekas brong? Ha? Iya, motor ada apa? Kau mau tabraki lagi anggota? Iya. Si balap liar dan ugal-ugalan oleh remaja di ruas jalan Kota Makassar kian meresahkan. Bahkan aksi tersebut kerap menelan korban jiwa akibat kecelakaan. Pihak kepolisian dari unit Satsamapta Polrestabes Makassar rutin menggelar patroli pemantauan wilayah di ruas jalan Kota Makassar guna menekan kejahatan yang kerap berlangsung di malam hari, seperti begal dan perang antar kelompok. Dari Makassar, Syarul Adiaksa, iNews melaporkan. Lokasi wisata yang seharusnya menjadi tempat asyik untuk berlibur malah menjadi tempat tawuran yang dilakukan oleh 2 kelompok anak muda di Kabupaten Pindrang. Polisi pun amankan puluhan pemuda yang terlibat tawuran. Sebanyak 20 orang pemuda di Kabupaten Pindrang diamankan Satreskrim Polres Pindrang. Mereka diamankan setelah terlibat tawuran di sebuah lokasi wisata Pantai Serang, Kabupaten Pindrang. Awal tawuran terjadi saat sejumlah pemuda setempat di wisata itu datang dengan kondisi mabuk dan bersih tegang dengan security. Melihat kejadian itu, sekelompok anak muda lainnya yang sedang berlibur mencoba melerai. Namun, karena tidak terima ditegur, mereka juga menyerang kelompok anak muda yang sedang berlibur, hingga aksi tawuran pun terjadi. Jadi ada kelompok pemuda Serang yang kurang lebih 10 orang datang dengan kondisi yang mabuk. Kemudian pada saat ditegur oleh security, kelompok pemuda ini melakukan pengeroyokan terhadap security yang melakukan yang menegur itu. Melihat security ini keroyok, kelompok anak-anak muda yang sedang berlibur yang dari Sidrap ini berusaha melerai. Pada saat berusaha melerai, kelompok pemuda Serang yang sementara dalam keadaan kondisi mabuk itu langsung melakukan penyerangan. Akhirnya terjadilah saling serang. Meski tidak ada yang mengalami luka serius, namun polisi kini menahan dan memeriksa sejumlah pemuda yang terlibat tawuran tersebut. Mereka ditahan karena ditemukan membawa senjata tajam. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Kami akan kembali pemirsa dengan informasi seorang pria menggasak uang tunai di SPBU. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anda
Kembali bersama kami di Razia Pemirsa, sebuah kantor SPBU Kasuaran, Kecamatan Lawu, Kabupaten Maros, menjadi korban perampokan oleh seorang pria bersenjata badik dan berhasil menggasak uang tunai senilai 110 juta rupiah. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil meringkus pelaku. Seperti inilah rekaman CCTV aksi perampokan yang dilakukan seorang pria bersenjata badik di sebuah kantor SPBU Kasuaran di Jalan Poros, Kecamatan Lawu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku seorang diri datang dengan mengendarai sepeda motor lalu masuk ke dalam ruang kantor dengan mengenakan topi dan masker. Kemudian, mendapati salah seorang karyawan SPBU tengah menghitung uang hasil penjualan. Karyawan SPBU yang panik ketakutan hanya bisa pasrah saat pelaku menggasak uang tunai senilai 110 juta rupiah yang tersimpan di atas meja, usai mendapatkan ancaman senjata tajam berupa badik oleh pelaku. Bahkan pelaku juga sempat mengunci pintu ruangan sebelum kabur dengan mengendarai sepeda motor yang terparkir di depan kantor SPBU. Selain itu, pelaku juga dengan nekat melakukan aksi perampokan di siang bolong saat ramai kendaraan yang tengah mengisi bahan bakar minyak. Namun, aksi perampokan ini baru diketahui saat korban yang terkunci di dalam ruang keluar melalui jendela kecil lalu meminta tolong. Berbekal rekaman CCTV inilah, Kepolisian Sektor Lawu melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku yang berada di Kota Makassar. Bahkan, polisi juga menghadiahi timah padas di kaki pelaku lantaran melawan saat akan ditangkap. Bisa sampai kita dapat ancaman pada saat itu? Karena berteriak, Kak. Baru disuruh ke dia. Tapi memang pada saat itu nggak ada orang lain selain kita ya di sini ya? Iya. Di sini pada saat itu kita lakukan apa di sini pada saat itu di ruangan ini? Menghitung uang. Oh, menghitung uang. Iya. Itu kita sendiri memang. Iya. Oh. Dia ancam pakai apa itu? Pakai apa? Badik. Badik. Iya. Pada saat itu gimana perasaan kita? Trauma. Takut juga ya? Iya. Kini pelaku telah diamankan di Mapolsek Lawu beserta sejumlah barang bukti hasil kejahatannya, berupa senjata tajam badik, topi, serta sisa uang senilai 40 juta dan sepeda motor milik pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 9-12 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Ainus melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang ibu rumah tangga atau IRT di Kabupaten Goa ditangkap polisi karena mencuri sebuah ponsel di rumah kos mahasiswa. Ironisnya, handphone hasil curian dijual seharga Rp900.000 dan hasilnya digunakan pelaku untuk makan bersama anaknya. Fitriani, 39 tahun, seorang ibu rumah tangga warga Melengkeri, Makassar ini harus berurusan dengan tim Jatan Ras Satreskrim Polres Goa karena diduga mencuri handphone di rumah kos mahasiswa di Kelurahan Samata, Kecamatan Sobaopo, Kabupaten Goa. Saat melancarkan aksinya, pelaku memanfaatkan situasi yang sepi dengan menyasar sejumlah kamar kos dan mengambil handphone yang sedang diisi daya. Selain menangkap IRT, polisi juga meringkus Andi Rizal, 26 tahun, yang merupakan penada handphone hasil curian. Kedua pelaku bersama barang bukti hasil curian langsung dibawa ke Mapolres Goa untuk menjalani pemeriksaan. Di hadapan polisi, IRT mengaku mencuri handphone dan dijual seharga Rp900.000 untuk digunakan makan bersama anaknya. Aku ambil. Terbuka pintu kosku. Pada saat itu HP posisinya bagaimana? Tacas. Tacas. Iya. Terus kau ambil? Iya. Nah, setelah kau ambil, kau jual? Iya. Nah, berapa kau jual kan? 900. Uangnya kau apa kan? Pakai makan sama anakku. Sementara itu, tim Jatan Ras Polres Goa menangkap dua pelaku setelah menerima laporan dari korban. Modus pelaku yaitu memang dengan sengaja start dari rumahnya menuju kampus, dan setelah di kampus dia berjalan kaki menelusuri rumah-rumah kosong atau yang penghuninya tertidur, sehingga dia masuk mengambil HP tersebut yang sementara dalam keadaan tercas. Kedua pelaku kini menjalani pemeriksaan dan terancam pasal 362 KUHP tentang pencurian dan pasal 480 tentang penadahan barang dengan kurungan maksimal 5 tahun penjara.
Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Tim Resmo Polsek Panakukang menangkap seorang pria yang viral di media sosial usai melakukan aksi pencurian handphone di sebuah toko kelontong di Kota Makassar. Polisi menyebut pelaku yang merupakan residivis ini memanfaatkan kondisi saat pemilik toko yang tertidur untuk melakukan aksinya. Inilah rekaman CCTV yang viral di media sosial saat seorang pria melakukan aksi pencurian di salah satu toko kelontong kawasan Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Terlihat pelaku awalnya melihat kondisi toko yang tengah sunyi, kemudian mengambil handphone milik korban yang tersimpan di dalam etalase dan kabur setelah berhasil melakukan aksinya. Pasca kejadian itu, unit Resmo Polsek Panakukang telah berhasil menangkap pelaku yang diketahui bernama Andi Herman berusia 39 tahun di Kota Makassar. Dalam pers rilis yang digelar oleh Polsek Panakukang, pelaku diketahui dibekuk oleh anggota di rumahnya masih di wilayah Kota Makassar. Selain penangkapan pelaku, polisi juga diketahui turut melakukan penyitaan terhadap barang bukti handphone milik korban yang dicuri oleh pria tersebut. Berdasarkan interogasi polisi, pelaku mengakui awalnya hendak berbelanja di toko kelontong itu. Kanit Reskrim Polsek Panakukang Ibtu Sangkala menuturkan, setelah tiba di toko kelontong, pelaku mendapati toko kelontong tersebut tengah sunyi dan ditinggal tidur oleh pemiliknya. Pelaku pun tergiur melihat handphone yang disimpan korban ke dalam etalase jualan, hingga dia melakukan aksi pencurian tersebut. Modus operandinya adalah para pelaku itu awalnya hanya berjalan melihat tempat-tempat atau benda-benda yang di luar pengawasan daripada pemiliknya, dan atas benda yang dimaksud itu apabila pemiliknya lengah, kemudian pelaku memanfaatkan untuk mengambil barang berharga tersebut. Kini pelaku dan barang bukti telah dibawa dan diperiksa di Mapolsek Panakukang. Polisi menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk toko kelontong yang beroperasi selama 24 jam, untuk lebih berhati-hati dan memperlakukan ganti penjaga warung untuk lebih memperketat pengawasan di tokonya. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Mirboni, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Razia edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Tisna Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Akito pada salaman.